Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, mau sampai kapan rakyat ini selalu dibohongin? Rakyat dibuat repot. Ketika bicara soal minyak goreng kemarin kan, memang sekarang ini udah sering dibahas di Iya. Saiful Jaman Channel ya kan. Tetapi dengan berbagai update peristiwanya kan begitu kan. Nah, ini termasuk ada yang baru lagi nih Kang Ipul, sahabat. Jadi minyak goreng itu yang tadinya minyak goreng kemasan disubsidi ya kan 14.000 kemudian dicabut dialihkan ke minyak curah ya kan. Minyak goreng yang tidak disubsidi sudah mulai banyak ada di mana-mana, harganya naik ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah minyak goreng curah ini mulai langka. Jadi mulai langka dan APPSI yaitu Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ya, itu mengungkapkan bahwa minyak goreng curah mulai langka di sejumlah daerah. ya. Ada apa lagi ini? Kang, saya ngingetin lagi nih. Ini sudah kita bahas dan sudah saya prediksi sejak awal ketika minyak goreng curah itu ditetapkan HET-nya 14.000. Ya. Kan saya sudah prediksi ini akan jadi langka karena akan banyak pemain-pemain yang bermain langsung. Ya. Dia melihat cuan di situ yang sangat besar gitu. Dia beli minyak goreng curah yang banyak, masukin ke satu tempat, masukkan ke kemasan baru jadi 25.000 gitu. Ya. Atau itu dijual ke McD, KFC dan sebagainya dengan harga selisih 5 sampai 7.000. Mereka pasti sangat mau gitu. Iya, iya. Atau malah ya itu digunakan untuk langsung kebutuhan industri yang jauh lebih besar lagi gitu. Yang jadi korban tetap rakyat kecil lagi. Iya, iya. Jadi ini Mendag itu pernah menyampaikan pernyataannya ke emak-emak, ke ibu-ibu, ibu-ibu pilih mana? Ya kan? Pilih minyak goreng langka, murah tapi langka, atau minyak goreng ada, ya kan? Tapi mahal. Nah, sekarang dua-duanya kejadian. Dua-duanya kejadian. Artinya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan khususnya dalam konteks ini yang mengurusi masalah ini sama sekali belum ada hasilnya, Kang ya. Nggak tahu malu saya kira. Ini kita juga pernah bahas ya bagaimana budaya malu di para pejabat kita itu tidak ada. Ini kalau kejadiannya di Jepang ini Mendag Lutfi sudah dari bulan-bulan lalu mengundurkan diri ini. Iya, iya, iya. Tapi ya karena di sini budayanya tidak seperti itu, akhirnya terus saja berupaya untuk apa ya? Saya kira bukan berupaya untuk mencari solusi, tapi berupaya untuk mencari pembenaran gitu. Karena kan blunder demi blunder terus terjadi. Dibilang katanya Senin mau mengumumkan mafia minyak goreng, ternyata nggak sampai jadi. sekarang. Bahkan sekarang direvisi, oh ternyata nggak ada mafia minyak goreng, yang ada pedagang saja yang menimbun. Lah gimana itu? Masa sih selevel menteri tidak mendapatkan laporan yang akurat? Itu nggak mungkin gitu. Yang mungkin itu adalah ucapan Pak Mendag yang bilang bahwa kami tidak mungkin kalah oleh mafia. Nah faktanya sebetulnya penguasa hari ini kalah oleh mafia. Sampai bisa dibulak-balik begitu gitu. Iya. Kan ngeri. Jadi percuma saja ya disubsidi 14.000 HET untuk minyak curah kalau ini langka lagi gitu. Iya. Berarti ini terjadi lagi gitu. Terjadi lagi. Nah, ini kan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPSI, APSI ya, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ini menyampaikan berharap pemerintah ini lebih baik sekarang ini diputuskan gitu. Ya. Proses distribusinya dilakukan saja oleh negara, oleh pemerintah. Karena ini sudah masif kelangkaannya, Kang. Itu sebetulnya saya juga pernah usulkan itu bahwa saya sepakat dengan ketua APSI itu ambil alih oleh pemerintah. Siapa pemerintah yang bisa menangani ini? Yang paling terpikir oleh saya ya Pertamina. Karena kan minyak tanah pun dipakai untuk biodiesel. Ya sudah sekalian saja. Pertamina itu punya armada yang lengkap di seluruh kota di Indonesia. Punya jalur distribusi yang lengkap gitu ke semua wilayah. Ya sudah pakai saja itu Pertamina gitu. Ya. Dia bisa menjadi Pertamina divisi minyak goreng misalkan gitu kan. divisi CPO gitu. Ya. Saya kira itu bisa menjadi solusi. Ya, sebut seperti APSI ya kan, kemudian asosiasi yang lain yang terkait dengan perdagangan ya. Mereka tahu harus bagaimana dan sebagainya. Nah, pemerintah sampai sekarang belum beres menyelesaikan masalah minyak goreng. Sebenarnya mereka itu tahu caranya, tapi karena ada tekanan politik, misalkan, atau ketekanan kepentingan, atau
sehingga itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya kalau dalam kacamata rakyat jelata kan sebetulnya kita mengambil hal yang mudahnya saja, yang simpelnya saja, yang logikanya mudah dipahami dan sebetulnya itu cukup. Ya. Tapi ketika itu masuk pada wilayah politik yang sangat kental, Ya. maka yang mudah dipersulit gitu kan, yang simpel diperumit. Nah, saya kira itu yang terjadi. Tentu kalau kata Kang Ijo bilang tadi mungkin nggak karena ada desakan dari sana sini, yaitu mah selama ini juga begitu. Orang-orang yang sudah mendanai Pak Jokowi waktu kampanye 2 periode itu kan dia pasti ingin dapatkan keuntungan. Dan tekanan-tekanannya itu yang hari ini sedang kita rasakan. Maka saya kira ini pelajaran penting bagaimana kita memilih pemimpin nanti ke depan. Jangan pemimpin yang dikuasai oleh cukong-cukong. Ini ironis sekali ya, Kang. Kita tahu, sahabat, bahwa Indonesia menjadi salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Nah, Ketua APSI juga menyampaikan ini, Kang Ipul, sahabat, bahwa ia berharap agar untuk minyak goreng kemasan yang harganya ini kan sudah dilemparkan ke mekanisme pasar, ya kan? Ini supaya didistribusikan juga ke pasar tradisional dan pedagang kecil. Artinya dari statement, ya kan, dari harapan Ketua APSI ini, logikanya sekarang ini minyak goreng kemasan lebih banyak beredar di modern market, pasar modern. Sementara kan pasar tradisional, pedagang kecil juga ingin dong, gitu loh, menjual itu. Nah, ada monopoli kah di situ? Ya gitu kan, ini jadi apa ya Pak? Sesuatu yang mencurigakan. Kecurigaannya sebelah mana, Kang Ijo? Ya, paling tidak kan begini, Kang. Ini kan yang kemasan, harga pasar lebih banyak di pasar modern. Sementara di tradisional sama di pedagang kecil, kalau dengan statementnya dia itu, Ketua APSI, nggak ada. Adanya minyak Murah. curah. Adanya minyak curah, itu pun langka. Dan itu sekarang menjadi langka. Gitu. Iya. Manajemen saja sih saya kira. Jadi tadinya barangkali kan dimaksudkan kalau pasar tradisional yaitu minyak curah. Kalau pasar modern ya minyak kemasan. Nah, tapi ketika ini menjadi langka, orang-orang yang biasa ke pasar tradisional pun akhirnya tidak mendapatkan itu. Akhirnya dia harus lebih bersusah payah lagi, keluar effort yang lebih banyak untuk masuk ke pasar modern. Dan akhirnya pedagang kecil di pasar itu jadi juga nggak kebagian keuntungan dari penjualan minyak gitu. Karena minyaknya langka, dia pun nggak dapatkan suplai gitu. Nah, misalkan nih, ini boleh jadi pemerintah tidak membayangkan bahwa minyak curah itu akan menjadi langka karena dipermainkan oleh para mafia kecil. Kan nggak mungkin juga. Masa sih tidak terprediksi gitu? Pasti terprediksi sebenarnya gitu. Nah, ini mungkin apa ya? Ini sekedar tarik-tarikan lagi, drama-drama lagi yang akan muncul untuk membuat kegaduhan lagi di masyarakat. Ini saya kok merasa aneh, Kang. Ini hari demi hari penguasa hari ini seperti memancing kegaduhan di rakyat bawah. Masa pemerintah ingin rakyat terus gaduh dan melakukan people power? Apakah itu juga bagian skenario dari penguasa hari ini? Dibiarkan chaos dulu di bawah, kemudian ada gerakan people power, kemudian nanti dimasuki penyusup-penyusup, menjarah toko-toko milik Cina, melakukan aksi-aksi biadab. Nah, kemudian, jangan sampai terjadi itu ya. Kemudian nanti itu ada tokoh baru yang muncul, misalkan Panglima TNI, yang kemudian nanti ini bertransformasi menjadi calon presiden baru yang mendapat simpatik dari rakyat. Nah, ya janganlah, caranya jangan begitu gitu. Ini sebagai informasinya aja, Kang Ipul. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Satgas Pangan, hari Senin kemarin, 21 Maret 2022, dilaporkan sudah ada 42 produsen yang mendaftar sebagai pemasok minyak goreng curah dengan HET 14.000. Nah, jumlah itu diklaim mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng curah sebanyak 7 ton per hari. Tetapi yang terjadi sekarang ini malah mulai langka. Berarti itu tidak bisa menjawab lagi. Saya kira kita dukung, kita support apa yang disampaikan oleh Ketua APSI tadi. Pemerintah harus ambil peran karena ini betul-betul rawan memunculkan potensi konflik di bawah, chaos.
kerusuhan massa. Ngeri-ngeri. Jangan sampai terjadi. Pemerintah ambil alih, gunakan Pertamina sebagai pengelola distribusi minyak goreng itu. Dan saya yakin kalau sudah sekelas Pertamina yang mengambil alih, maka pemantauan masyarakat pun jadi lebih mudah. Sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada. Apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.